Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Doni dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Azma Nabila Ivana sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi untuk kelompok 6 kelas DP1. Yang terhormat Bapak Doni Satwa Manalu SMSI dan teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rencana usaha kami, yaitu produksi buku keuangan dengan nama produk bukuin.io. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Boleh di-next. Yang pertama ada saya sendiri, Azma Nabila Ivana, sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Kemudian ada Tazkia Aura Ramadini sebagai pemateri kedua, Yanti Kartika Putri sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Naya Fitri Fadila sebagai pemateri keempat, dan Siti Jamila Tunisa sebagai pemateri kelima. Baik, boleh di-next. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai analisis identifikasi ide bisnis. Kami dari kelompok 6 menganalisis tiga ide bisnis. Yang pertama ada ide bisnis jasa perpajakan. Ide bisnis ini memiliki aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif dari ide bisnis ini yang pertama adalah memiliki pendapatan yang besar, kemudian yang kedua memudahkan konsumen yang kurang memahami aturan perpajakan, dan yang terakhir menjadi solusi bagi wajib pajak yang memiliki kesibukan yang padat. Kemudian aspek negatifnya yang pertama membutuhkan pemahaman yang besar mengenai pajak. Yang kedua, standar dan kebijakan akuntansi di perusahaan itu berbeda-beda. Yang ketiga, membutuhkan lisensi. Yang keempat, tidak berpengalaman, sehingga sulit untuk menawarkan kepercayaan. Dan yang terakhir, permasalahan pajak. Setiap wajib pajak berbeda tergantung dengan undang-undang dan jenis usaha wajib pajak. Ide bisnis ini memiliki aspek negatif yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, ada jasa pembukuan keuangan online. Memiliki aspek positif, diantaranya yang pertama memudahkan konsumen dalam pembukuan keuangan secara online, kemudian yang kedua konsultasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan yang ketiga memberikan biaya jasa yang terjangkau. Aspek negatifnya yang pertama, tidak dapat mengakses melalui website maupun aplikasi dikarenakan kurangnya pemahaman dari kami dalam pembuatan website maupun aplikasi. Dan yang kedua, terlalu sulit untuk diakses oleh generasi tua karena terlalu rumitnya teknologi yang kami gunakan. Yang ketiga, boleh di-next. Ide bisnis yang ketiga adalah produksi buku keuangan. Ide bisnis ini memiliki aspek positif yang lebih banyak, diantaranya yang pertama, memudahkan konsumen dalam menyusun laporan keuangan, kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai posisi keuangan usaha yang sebenarnya, kemudian yang ketiga, memudahkan konsumen yang tidak memiliki pengetahuan dasar akuntansi, yang keempat, produk siap pakai dan praktis digunakan, dan yang terakhir, bisa digunakan oleh semua jenis usaha dan kepentingan keuangan lainnya. Dan aspek negatifnya yang pertama yaitu kekeliruan pencatatan konsumen yang menjadi resiko oleh customer itu sendiri. Kemudian yang kedua hanya penyedia produk. Dan kami memilih ide bisnis yang ketiga ini yaitu produksi buku keuangan karena ide bisnis ini memiliki aspek positif yang lebih banyak dibandingkan aspek negatif. Boleh di-next. Mungkin itu saja mengenai ide bisnis. Materi selanjutnya mengenai analisis pesaing. Kami menganalisis dua pesaing dari produk kami. Pesaing yang pertama ada Pustaka Baru 2, memiliki kelebihan toko ini sudah memiliki nama di pasaran dan sudah memiliki pengalaman dan konsumen yang tetap. Kemudian kekurangannya, desain buku yang dipasarkan oleh toko ini kurang menarik, kemudian kurangnya variasi pilihan atau tidak adanya ketersediaan custom. Next. Pesaing yang kedua ada Bali Indah Sticker. Bali Indah Sticker ini memiliki kelebihan, memiliki desain yang menarik. Kemudian toko yang di Bali Indah Sticker ini sudah memiliki nama di pasaran dan juga tempatnya, lokasi usaha itu strategis atau dekat dengan pusat kota. Bali Indah Sticker ini memiliki kekurangan yang sama seperti pesaing sebelumnya, yaitu tidak memiliki variasi pilihan atau tidak adanya ketersediaan custom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tazkia Aura Ramadini. Kepada Tazkia, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Asma. Saya Taskia akan membacakan analisis inovasi teknik scamper. Yang pertama adalah S yang diganti dari pesaing
pesaing adalah desain dan komponen produk yang dipasarkan. Lalu ada C, mengkombinasikan produk yang ada dengan produk berupa jasa, yaitu konsultasi pencatatan keuangan. Lalu ada A, melihat dari pesaing, kami dapat melihat bagaimana standar yang dibutuhkan masyarakat terkait pembukuan keuangan. Maka kami bisa beradaptasi dalam menyesuaikan produk kami dengan kebutuhan masyarakat. Lalu M, untuk meningkatkan daya minat masyarakat kepada pembukuan, terutama para pengusaha UMKM, maka disajikan desain yang menarik tetapi mudah dipahami. Dan demi memudahkan pemakai dalam menggunakan produk, maka kami menyediakan buku panduan untuk penggunanya. Lalu ada P, selain dipakai untuk UMKM, produk bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi dalam tata kelola keuangan. Lalu ada E, desain yang tidak menarik dan terlalu berlebihan bisa dihilangkan demi kenyamanan dalam menggunakan produk. Lalu ada R, proses produksi mengenai ukuran buku bisa disesuaikan sesuai dengan permintaan customer. Sekian dari saya tentang analisis inovasi, saya kembalikan kepada Asma. Baik, terima kasih kepada Tazkia yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yanti Kartika Putri. Kepada Yanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Asma. Di sini saya akan menganalisis SWOT, kondisi internal dari ide bisnis, faktor dari dalam diri penguasa. Di sini ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama ada memiliki basic akuntansi, 2. Mempunyai inovasi pada bidang desain dan komposisi produk, 3. Media penjualan yang mudah diakses. Kelemahannya, di sini ada 1, karena produk yang diproduksi merupakan ide baru, sehingga belum ada gambaran di masa depan. 2. Pada produk yang dibuat kostum, produksi akan membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi eksternal dari ide bisnis. Di sini ada peluang dan ancaman. Peluang yang pertama, ada pesaing masih sedikit. Kedua, penyedia bahan dan jasa untuk produk mudah dijangkau. 3, sudah banyaknya marketplace yang tersedia. 4, lokasi strategis. Ancamannya, yang pertama, pembatalan pemesanan produk kostum oleh customer karena waktu produksi produk yang lebih lama. Yang kedua, masih kurangnya minat masyarakat dalam hal pembukuan sederhana. Boleh di next. Analisis keuangan produk dan jasa. Memiliki produk yang dibuat kostum sehingga memiliki variasi desain dan komposisi produk. Yang kedua, dapat menyesuaikan kebutuhan dari konsumen. 3, mempunyai pelayanan konsultan untuk mencatat keuangan usaha. 4, memiliki buku panduan untuk memudahkan customer saat mencatat menggunakan produk kami. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Azma. Baik, terima kasih kepada Yanti Kartika Putri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Naya Fitri Fadila. Kepada Naya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Asma sebagai moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari rencana usaha kami. Di sini ada gambarannya mengenai bisnis model kanvas. Boleh di next. Bisnis model kanvas dari rencana usaha kami yang pertama itu ada customer segment. Untuk customer segment kami ini, yang pertama kami memfokuskan kepada UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Karena UMKM ini memang yang memiliki kepentingan untuk pencatatan keuangan dan sampai saat ini masih menggunakan pencatatan keuangan yang sederhana. Oleh karena itu kami fokuskan dan mentargetkan UMKM ini untuk bisa nih yang namanya sadar akan pentingnya pencatatan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi. Dan yang kedua itu ada masyarakat umum yang membutuhkan pencatatan keuangan. Boleh di next. Yang selanjutnya di sini ada customer relationships.
Secara transaksional, kami memasarkan secara online melalui marketplace, dan lalu customer melakukan pemesanan, kami melakukan pengiriman, dan transaksi selesai. Di antara saat transaksi tersebut, untuk proses interaksi antara kami sebagai seller dengan buyer itu bisa dilalui melalui kolom chat yang di platform yang kami gunakan maupun medsos yang kami sediakan. Boleh di next. Selanjutnya channels. Kami untuk memasarkan produk kami menggunakan marketplace, yaitu Shopee. Kami fokuskan untuk memperdagangkan produk di media ini, karena Shopee ini sudah banyak penggunanya, dan customer tuh biasanya sudah memiliki pengetahuan yang mudah dipahami di Shopee ini. Karena Shopee ini juga memiliki fitur-fitur yang sangat memfasilitasi customer maupun seller. Dan kami juga menggunakan Instagram, Twitter, maupun WhatsApp untuk pemasaran, untuk iklan. Boleh di next? Value propositions, sebenarnya kelebihan produk usaha kami yang bisa berbeda adalah sudah terlihat jelas. Ide usaha kami adalah ide baru yang dikembangkan dari ide yang sudah lama. Kelebihan yang kami miliki dibanding para pesaing kami adalah memang sudah banyaknya yang menjual buku-buku untuk mencatat keuangan, namun mereka masih yang sederhana. Yang menjadi pembeda kami adalah kami sudah menyediakan custom sesuai kebutuhan customer. Jadi mulai dari customer mengkonsultasikan bagaimana model usahanya kepada kami, dan kami membuatkan buku pencatatan keuangan itu yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhi oleh customer itu sesuai model usaha mereka. Dan kami juga mempermudah dalam pencatatan keuangannya karena kami juga menyediakan buku panduannya. Boleh di next. Selanjutnya, key partners. Kami bekerja sama dengan jasa percetakan. Alasan kami bekerja sama dengan jasa percetakan itu karena di tempat usaha kami, mohon maaf di sini ada tambahan, ada ralat. Kami memutuskan untuk menyetorkan manual kami melalui peralatan yaitu printer dan laptop. Jadi kami bekerja sama dengan jasa percetakan hanya untuk di percetakannya saja. Boleh di next. Resource, kami ada aset fisik, di sini ada laptop, dan tambahan ada printer. Intelektual, rahasia keuangan usaha customer, karena yang tadi sudah saya jelaskan bahwa customer mengkonsultasikan terlebih dahulu model usahanya. Jadi secara tidak langsung kami memegang rahasia customer dalam hal usahanya nih. Dan ada lagi sumber daya manusia, yaitu basic skill akuntansi, design skill, lalu di keuangan itu ada modal awal. Modal awalnya dari owner sendiri, dari kami sendiri. Boleh di next. Untuk key activities, kami menyediakan buku untuk menyajikan laporan keuangan sederhana dan menyajikan laporan akuntansi melalui buku panduan, serta menawarkan jasa konsultasi tentang akuntansi. Jadi selain menjual buku ini, kami juga menawarkan jasa konsultasi kepada para UMKM yang memang masih awam terhadap pemahaman akuntansi. Jadi dipersilakan konsultasikan kepada kami. Kami melakukan promosi pemasaran melalui aplikasi Shopee, Twitter, dan Instagram. Boleh next. Cost struktur, kami ada biaya tenaga kerja, biaya jasa percetakan, biaya pemasaran dan admin e-commerce, dan biaya aplikasi desain. Next. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu revenue stream. Untuk revenue sendiri kami mengambil dari penjual produk dan penawaran jasa konsultasi akuntansi. Untuk
Margin keuntungan yang ingin kami raih adalah 18% dari produksi 5 bulannya minimum. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naya yang sudah menyampaikan materinya. Langsung saja, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Jamila Tunisa. Kepada Siti, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada peluang dan pangsa pasar. Yang pertama ada Pustaka Baru 2, permintaan 50, penawaran 35, dan selisih 15. Yang kedua ada Bali Indah Stiker, permintaan 100, penawaran 70, dan selisih 30. Total permintaan 150, total penawaran 105, dan total selisih 45. Pangsa pasar yang dapat diisi 45 dibagi 150 dikali 100 sama dengan 30%. Next. Baik, selanjutnya ada segmentasi pasar. Yang pertama ada geografis. Kami meletakkan tempat pemasaran pada marketplace sehingga dapat dijangkau dari segala penjuru dan usaha buku ini akan dipasarkan di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Jabodetabek. Yang kedua ada psikografis. Usaha kami mentargetkan pemilik usaha UMKM atau pengusaha kecil yang belum memiliki staf akuntansi di dalamnya. Next. Yang ketiga ada demografis. Kami mentargetkan usia di atas 15 tahun, remaja hingga dewasa, dan produk kami disediakan untuk semua jenis usaha. Dan yang keempat ada perilaku. Produk ini dipasarkan ketika para pedagang atau pengusaha membuat laporan dari hasil penjualannya atau laporan keuangannya. Produk ini memiliki manfaat untuk para pengusaha agar mencatat keuangannya dengan rapi dan waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Digunakan setiap hari karena mencatat masukan dan pengeluaran dari keuangan customer. Kami memberikan loyalitas kepada customer dengan memberikan deskripsi produk secara rinci serta akurat dan jujur dalam menampilkan bukti real buku yang akan diproduksi. Next. Selanjutnya ada targeting. Targeting dari segmentasi pasar yang sudah ada yaitu kepada masyarakat berusia matang yang memiliki kebutuhan pembukuan keuangan untuk usaha UMKM yang dimilikinya dan berfokus pada wilayah Jabodetabek. Manfaat segmentasi dan targeting pada masing-masing segmen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada, maka dapat menimbulkan ketertarikan pada minat masyarakat terhadap produk. Selanjutnya ada positioning. Produk yang kami produksi memiliki identitas yang mudah untuk diingat. Yang pertama, nama usaha, bukuin yuk. Yang kedua, slogan usaha, bersama kami UMKM Mandiri. Yang ketiga, memiliki ciri khas desain yang unik. Yang keempat, menyesuaikan kebutuhan konsumen. Dan yang kelima, memiliki logo yang mudah diingat. Cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Jamila Tunisa yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tazkia Aurora Madini. Kepada Tazkia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Asma. Saya Taskia akan membacakan analisis bauran pemasaran 4P. Yang pertama adalah produk. Produk kami berupa barang yaitu buku rekap keuangan. Buku rekap ini umumnya berisi akun-akun atau lembar fasilitas yang bisa dipergunakan bagi pemakai dalam merekap keuangan. Akun yang digunakan juga bisa di-custom dengan mengidentifikasi kebutuhan pemakai berdasarkan usaha yang dijalankan. Lalu kedua ada price.
Setelah melalui langkah-langkah untuk menetapkan harga, maka produk buku Inyu menetapkan harga dengan kisaran harga mulai dari 30 sampai 50.000 sesuai dengan permintaan dan variasi produk yang diminta oleh customer. Lalu ada Place. Menggunakan media marketplace seperti Shopee dan Instagram, masyarakat dapat memperoleh produk dengan melakukan pemesanan secara langsung di media yang tersedia. Lalu ada promotion. Promosi dilakukan secara online melalui media sosial yang digunakan seperti WhatsApp, Instagram, maupun Twitter, dan dapat dilakukan dengan cara offline, yaitu menginformasikan usaha ke masyarakat lingkungan sekitar secara mulut ke mulut. Untuk berinteraksi, kami juga menyediakan kolom chat di platform yang digunakan customer dan pihak buku ini juga dapat berinteraksi dengan menggunakan kolom chat di berbagai platform buku ini, baik dari marketplace maupun platform ataupun sosial media pemasaran lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tazkia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mengenai konsep bisnis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep bisnis dari produk kami, buku Inyuk. Usaha buku Inyuk ini merupakan usaha produksi buku yang memiliki konsep bisnis yaitu business to customer atau B2C atau bisnis yang menjual produk atau jasa milik perusahaan atau usaha sendiri kepada pelanggannya. Usaha buku Inyuk ini merupakan usaha untuk memproduksi buku keuangan yang dapat memudahkan orang yang membutuhkan pencatatan keuangan, terutama para pedagang atau UMKM yang merupakan sasaran pelanggan kami. Buku Inyuk ini memiliki berbagai desain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan customer dari kami. Sekian dari saya. Selanjutnya mengenai gambaran pasar akan disampaikan oleh Yanti Kartika Putri. Kepada Yanti, saya persilahkan. Terima kasih, Asma. Di sini ada gambaran pasar. Di dalam artikel tentang buruknya kualitas dan pembuatan laporan keuangan UMKM dengan sumber link di bawah ini, dijelaskan bahwa UMKM di Indonesia masih terkendala permasalahan modal untuk mengembangkan usaha dan juga permasalahan pembukuan akuntansi atau pengelolaan keuangan UMKM. Dengan permasalahan tersebut, buku ini merupakan solusi bagi para pedagang atau UMKM ataupun orang yang membutuhkan dalam pencatatan keuangan. Buku ini menjadi solusi praktis yang dapat membantu UMKM Indonesia untuk mengatur keuangan dengan sistem akuntansi yang tentu saja dapat mencatat laporan keuangan usaha dengan akurat. Tidak hanya memproduksi buku atau mencatat laporan keuangan saja. Buku ini juga menyediakan buku panduan yang dapat membantu para UMKM yang awam terhadap pembukuan akuntansi agar dapat mencatatnya dengan benar di buku produksi oleh buku Inyo. Terima kasih, saya kembalikan ke Azma. Terima kasih kepada Yanti Kartika Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tazkia Aura Ramadini. Kepada Tazkia, saya persilahkan. Terima kasih, Asma. Saya akan membacakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam usaha kami yang pertama adalah Naya Fitri Fatila sebagai ahli akuntansi. Naya memiliki pemahaman akuntansi, berpengalaman dalam membuat laporan keuangan, memiliki sertifikat KKNI level 2 akuntansi dan keuangan lembaga. Lalu kedua ada Tazkia Aura Rahmadini sebagai desain produk, memiliki skill dalam mendesain sebuah produk, berpengalaman sebagai desain dan dokumentasi dalam sebuah organisasi. Lalu yang ketiga ada Azma Nabila Ivana sebagai admin finance, berpengalaman menjadi bendahara di organisasi, memiliki kejujuran dan ketelitian dalam mengelola keuangan. Lalu yang keempat ada Siti Jamilatun Nisa, bagian marketing. Siti Jamilatun dapat menggunakan internet dan sosial media dengan baik, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik. Lalu yang terakhir adalah Yanti Kartika Putri, bagian mengelola produksi barang buku Inyu. Yanti dapat mencatat barang keluar
masuk termasuk dalam distribusi yang diteliti dalam mengelola keluar masuk barang dan dapat memastikan agar ketersediaan pasokan barang selalu ada. Sekian dari saya kembalikan kepada Azma. Baik, terima kasih kepada Tazkia yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya mengenai biaya akan disampaikan oleh Naya Fitri Fadila. Kepada Naya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Asma sebagai moderator. Boleh ditampilkan slide analisis biaya. Oke, selanjutnya adalah analisis komponen biaya dari produk kami. Oke, untuk yang pertama itu ada biaya bahan baku. Di sini kami membagi menjadi 2 bahan baku, yaitu untuk buku keuangan dan buku panduan. Setelah meneliti nih harga-harga untuk bahan baku kami, yang terdiri dari kertas isi, spiral, kertas mika, dan biaya tinta itu totalnya adalah 889.000 untuk buku keuangan, dan untuk buku panduan totalnya adalah 19.670 rupiah. Selanjutnya next. Setelah ditotal biaya bahan bakunya menjadi 909.250 rupiah. Boleh di next. Ada jadi biaya tenaga kerja itu untuk pembuatan dengan total biaya tenaga kerja adalah 100.000 rupiah dalam 1 bulan. Next slide. Selanjutnya adalah biaya overhead. Biaya overhead ini ada biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Untuk biaya overhead tetap, karena peralatan kami di sini ada printer dan laptop, maka nantinya akan ada penyusutan di 2 peralatan tersebut dengan total biayanya yaitu Rp300.000 dalam 1 bulan, dan biaya overhead variabel ini untuk biaya-biaya pengemasan atau packing dengan total Rp53.200. Boleh di next. Total biaya overhead-nya menjadi Rp353.200. Oke, next. Setelah menganalisis rencana-rencana dari harga bahan baku, harga biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, maka dapat ditotalkan untuk harga baku produksinya yaitu sebesar Rp7.762.450. Maka kami juga menghitung margin keuntungan dengan di sini target laba kami yang kami harapkan yaitu 18% dari total produksi sebanyak 50 produk dalam 1 bulan, sehingga laba yang kami harapkan yaitu Rp317.241 dan menjadikan harga jual untuk satu produk kami yaitu Rp41.593 atau dibulatkan menjadi Rp42.000 dengan target laba 18% dan dalam proses produksi 50 produk. Dari next. Dan selanjutnya itu adalah break-even point atau titik impas, di mana di sini adalah titiknya gambaran untuk berapa banyak sih produk yang harus kami jual dan berapa pendapatan sih yang harus kami terima dalam sebulannya agar tidak sampai ke titik rugi. Setidaknya harus di titik impas, tidak rugi dan tidak untung. Untuk BP unit per bulan itu kami mengambil rumus dari fixed cost dibagi harga dikurang variable cost. Fixed cost atau biaya tetap kami yaitu sebesar Rp800.000 dan harganya itu Rp42.000. Variable cost itu biaya bahan baku dibagi jumlah produksi dengan totalnya Rp18.185, sehingga setelah dihitung BEP unit per bulan kami yaitu 34 produk. Atau dapat disimpulkan setidaknya 34 produk harus dijual dalam 1 bulan untuk mencapai titik impas. Mulai next.
Selain BEP unit per bulan, di sini juga ada BEP pendapatan per bulan dengan rumus fixed cost dibagi 1 dikurang ini adalah variable cost dibagi harga. Maka setelah diperhitungkan pendapatan kami dalam sebulan setidaknya harus ada 1.421.475,15 rupiah. Ini adalah pendapatan yang setidaknya harus kami terima agar tidak sampai ke titik rugi dalam 1 bulan. Boleh next. Oke, setelah dianalisis biaya-biaya tadi untuk produksi dan penjualan, maka setidaknya kami di sini ada membuat gambaran bagaimana laporan keuangan kami setelah kami ini membuat setelah 1 bulan masa penjualan, di mana dimulai dari November dengan akhir November, awal Desember sampai akhir Desember, maka di sini kami membuat laporan keuangan di akhir Desember, yaitu maaf sebelumnya boleh ditampilkan dulu yang neraca di slide selanjutnya mungkin. Jadi laporan keuangan di sini ada tampilkan neraca terlebih dahulu, di mana ada aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Aktiva ini adalah harta yang kami punya, kepemilikan kami yang bisa kami akui menjadi harta kami gitu. Dan liabilitas ini adalah utang, ekuitas adalah modal. Dengan aktiva terdiri dari kas, perlengkapan persediaan kami, lalu ada aktiva tetap, peralatan, dan akumulasi penyusunan peralatan yang laptop dan printer tadi. Dengan totalnya Rp7.500.000, balance dengan liabilitas ditambah ekuitas. Utang usaha ini kami ambil setelah berjalannya usaha, ini kami perkirakan nantinya setelah berjalannya usaha untuk dalam pembayaran biaya-biaya yang kami tidak bisa prabayar atau dikatakan pasca bayar seperti listrik, biaya pemasaran, dan lain-lain. Utang usaha kami ambil Rp500.000 dan modal sebesar 7 juta ini 5 jutanya dari peralatan. Modal dalam bentuk peralatan yaitu printer dan laptop yang kondisinya tidak baru dan 2 jutanya itu dari uang cash. Oke, mungkin balik ke slide sebelumnya yang laporan laba rugi. Mohon maaf ya di sini ada keliruan. Jadi laporan keuangan tadi itu dimulai dari neraca dan ini adalah laporan laba rugi. Jadi sekiranya kami merencanakan setelah 1 bulan penjualan itu ada Rp4.160.000. Ini sebanyak 2 kali target produk kami dengan harga penjualannya itu Rp2.655.000 sebelum ditambah laba. Sehingga penjualan yang sudah kami terima dikurangi dengan harga yang seharusnya yang sebelum ditambah laba menghasilkan laba kotor yaitu sebesar Rp1.505.000. Ini adalah besaran yang kami harapkan dalam 1 bulan penjualan. Dengan biaya-biaya sebagai pengurang laba yaitu ada biaya upah dan gaji, biaya listrik, biaya penyusutan peralatan, biaya pemasaran, dan biaya aplikasi desain. Totalnya adalah Rp1.010.000 sehingga menghasilkan laba bersih kami Rp495.000 dalam 1 bulan. Ini adalah masih dalam rancangan kami, harapannya kami adalah sebesar ini. Oke, boleh di next. Oke, itu cukup analisis dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naya Fitri Fadila yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk teman-teman yang menyaksikan, mungkin sekian kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Doni Sahatwa Manalu dan teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Saya Azma Nabila Ivana sebagai moderator mewakili kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.